Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu baik mahasiswa maupun dari kalangan umum untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layar saya kelihatan ya Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Iya, bismillah. Kita mulai ya. Jadi untuk mata kuliah akuntansi tidak ada bosan-bosannya kita belajar terkait dengan masalah penjurnalan. Karena basic datanya adalah basic ilmunya ada di penjurnalan. Di mana di penjurnalan ini kita kemarin sudah belajar satu kasus, kemudian ini kita latih lagi dengan kasus yang kedua. Semoga nanti ini akan lebih proaktif dari mahasiswa untuk bisa menjawab, sebut nama, kemudian persamaan akuntansinya bagaimana, kenapa masuk di debit, kenapa masuk di kredit. Sebentar, ini ada yang mau masuk lagi ya. Silakan. Yang pertama, sebelum kita mulai, awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buatkan template untuk jurnal umum. Silakan Bapak Ibu bisa mencermati, menganalisis bagaimana definisi akuntansi, bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, klasifikasi, mencatat, menyajikan, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mencermati soal ini, kemudian bisa membuat jurnal sebagaimana dasar dari persamaan akuntansi. Silakan. Yang pertama soal nomor 1. Ini transaksi perusahaan bengkel Nabil Mobilindo. Jadi pada tanggal 1 Januari Mas Nabil menyerahkan pada saat pendirian perusahaan satu uang tunai sebesar 10 juta, tanah senilai 50 juta, dan bangunan senilai 100 juta. Nah, bagaimana transaksinya? Silakan, ada yang mau bantu? Nomor 1, tanggal 1 Januari. 1 Januari. Kode akun kita kosongi dulu. Ada yang mau bantu? Silakan. Debit kreditnya apa, akunnya apa. Pertama, identifikasikan dulu asetnya sebagaimana pernah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Di persamaan akuntansi itu kita kenal, saya catatkan di sini supaya enak ya. Di persamaan akuntansi adalah beban ditambah aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, kemudian untuk beban dan aset ini ada di kolom debit. Sedangkan untuk ini, untuk apa namanya? Kredit. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini persamaan akuntansinya ya. Monggo, silakan. Ada yang mau menjawab? Ini persamaan akuntansinya. Debit, yang ini kredit. Ini kolom debit ya, saya kredit, ini kredit. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bantu jawab soal nomor 1? Ayo. Saya Pak. Silakan. Nama, sebut nama. Fatima Azhara. Fatima Azhara. Ye, dari kelas Dari kelas 151. Oke, silakan Mbak Fatima Zahra. Identifikasi dulu. Pertama asetnya dulu ya. Apa yang bertambah? Lihat dulu. Uang tunai, tanah, sama bangunan masuk ke aset,
Ini semua Masuknya ke debit. kenapa masuk debit? Karena masuk aset. Masuk aset bertambah apa berkurang ini? Bertambah. Saat aset bertambah, maka posisi akunnya ada di debit karena ini beliau posisi kiri ya. Nah, Ya. Mbak Fatima itu sudah mengidentifikasi dari transaksi ini ternyata perusahaan Nabil Mobilindo mendapat uang tunai, mendapat tanah, mendapat bangunan. Artinya apa? Uang tunai perusahaan bertambah sebesar 10 juta, tanah bertambah sebesar 50 juta, bangunan bertambah sebesar 100 juta. Artinya apa? Aset perusahaan bertambah. Saat aset bertambah, maka masuk di debit. Betul. Akunnya apa, Bu? Berarti ini semua masuk debit ya. Akunnya apa? Uang tunai akunnya apa? Kas. Kas, oke. Kas, kita catat kas. Kemudian apa lagi? Kasnya berapa? Tanah. Kasnya 10 juta. Oke, kasnya 10 juta di debit ya. Ya. Oke, 10 juta. Kemudian setelah kas, Tanah. tanah masuknya aset apa, Bu? Tetap apa aset lancar? Aset. Tetap, betul. 50 juta ya. Ya. 50 juta. Kemudian bangunan Aset. aset apa? Lancar atau tetap? Tetap. Tetap. Tetap, Pak. Oke. Bangunan 100 nilai 100 juta. Lawannya apa, Bu? Ini kan masih satu sisi ya, debit dan kredit. Nah, lawannya apa? Hanya modal. Jadi modal perusahaan Mas Nabil bertambah. Modal bertambah posisi di Kanan di kanan, kredit, betul. Modal bertambah masuk di kredit. Nilainya berapa, Bu? 160. Dari mana 160? Itu dijumlah semua, Pak. Kas tambah Kas, 50. tanah, bank. Ya. Ini ditambah 50 ditambah 100. tambah 100 ketemu 160 juta. Oke, saldo sama ya, bawah nih ya, saya butuh sama. Oke, terima kasih Mbak Fatima Tuzara. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya soal nomor 2, silakan. Ada yang mau bantu? Nomor 2. Soal nomor 2. Saya Pak, Atas nama Habib Firman, Firman. Oke. kelas P51 Pak. Oke, 51 lagi. Silakan Pak Firman. Awal identifikasi asetnya dulu ya. Apakah ada aset yang bertambah atau berkurang dulu ya? Oke, nomor 2. Karena buat bayar biaya jasa notaris maka asetnya berkurang, Pak. Oke, aset apa yang buat bayar, asetnya apa? Asetnya uang. Uang. Kas, Oke. Pak. Aset berkurang berarti masuk di Kredit. kredit. Kasnya masuk kredit ya. Iya, Pak. Kas masuk kredit sebesar 250. 150. 250. Oke. Selanjutnya Terus baginya masuk ke beban jasa notaris, Pak. oke, betul. Beban bertambah ya, beban bertambah masuk di Bertambah, tapi masuk ke debit. betul. Luar biasa Pak Firman. Matur suwun, terima kasih Pak Firman. 100. Ya, sama-sama, Pak. Beban jasa notaris ya. Oke, terima kasih. 250. Selanjutnya nomor 3. Ada yang bisa bantu? Nomor 3. Dibeli inventaris bengkel dari toko Rafasya 2.500.000, dibayar secara tunai 1.500.000, sisanya kredit
Ayo, silakan, ada yang bisa bantu. Silakan. Bertiga. Si Pak, saya Pak. Nama? Saya Pak. Nama? Nama Bahru Rizky. Nah, 3 Januari. Dari 1P51. Oke, Bahru Rizky, silakan Pak Bahru Rizky. Inventaris asetnya dulu yang pertama apa berkurang? Identifikasi dulu. Asetnya itu berarti peralatan Pak, itu berarti Pak. Boleh. Inventaris bengkel. Inventaris itu Peralatan itu perlengkapan boleh, peralatan boleh, tergantung nanti definisinya. Ini mau masuk Berarti- peralatan, nggak apa-apa. Peralatan nggak apa-apa. Iya. Berarti peralatannya debit. Peralatan bertambah, peralatan itu di apa? Bagian apa? Aset, beban, utang, Aset. aset ya. Aset Pak. Aset, peralatan Ya, itu aset. masuk aset. Nah, peralatan itu masuk di aset lancar atau aset tetap? Tetap Pak. Aset tetap, betul. Aset bertambah masuk di Debit. debit. Oke, saya tulis di sini berarti Iya. peralatan ya. Peralatan. Nilainya berapa yang saya tulis? 2.500.000 Pak. 2.500.000. Oke, 2.500.000. Terus kemudian Itu dibayar tunainya berapa? Kasnya kredit 1.500.000. Kasnya kenapa Kan dibayar kredit? tunai. Kasnya kenapa kredit? Karena di situ dibayar tunai 1.500.000 Pak. Berarti kasnya berkurang, asetnya berkurang. Iya. Aset berkurang masuk Iya. kredit ya. Oke. Iya. Kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Iya Pak. Oke. Berarti kan belum imbang nih ya. Masih sisa 1 juta Iya. ya. 1 jutanya apa? Utang Pak. Utang. Utangnya bertambah apa berkurang berarti? Utangnya bertambah. Utang bertambah masuk di Kredit. kredit. Oke. Utang bertambah masuk di kredit ya. Kolom yang sebelah sini Iya, apabila Pak. bertambah masuk di kredit. Utang bertambah masuk di kredit sebesar 1 juta. Oke, terima kasih Pak Bahru Rizky. Iya Pak. Lanjut nomor 4. Silakan nomor 4. Saya Nama siapa? Eveliana Putri. Sebentar. 5 Januari ya. Siapa? Mbak siapa? Baik. Mbak Putri. Halo? Halo? Dari kelas 51. Oke, Mbak Putri. Iya, silakan. Nomor 5. Dibayar sebesar 500.000. dibayar Akunnya dibayar itu berarti apa? iya. Aset yang berkurang apa Yang- dulu? Asetnya apa dulu? Iya. Asetnya dulu, Bu. Asetnya dulu. Asetnya Apa? Kasnya berkurang ya? Oke, adzan istirahat dulu sebentar. Nunggu adzan sebentar.
Halo? Ya, bisa dengar? Halo? Halo, ya Pak. Oke, Mbak Putri, lanjut Mbak Putri. Bisa Pak. Dibayar biaya iklan 500.000. Silakan. Ya, Identifikasi dulu asetnya apa? Kasnya tadi kan ya, kasnya berkurang ya. ya asetnya kas berkurang sebesar 500.000. Masuk di aset berkurang, masuk di debit. Kredit. Kredit ya, lawannya kredit ya. Oke. Kredit. Kasnya dikredit sebesar 500.000. Kemudian Beban iklan bertambah di sisi beban debit iklan. 500.000 Kenapa beban iklan di sisi kredit, sisi debit? karena bebannya bertambah Beban pertama masuk di debit. debit. Oke. Baik, terima kasih Ya. Mbak Putri. 100 nih. Ya, Pak. Lanjut lagi nomor berikutnya. Monggo. Nomor berikutnya lanjut lagi ya, nomor ini. Tanggal 10. Silakan. Tanggal 10. Nomor Saya, 5. Pak. Silakan, nama? Indah Kurniati, Indah Kurniati dari kelas 1P52. Oke, 1B52. Diperbaiki sebuah mobil. Ingat, perusahaannya Mas Nabil adalah perusahaan jasa servis mobil ya. Diperbaiki sebuah mobil dan diterima pendapatan reparasi sebesar 800.000. Apa berarti contohnya? Akunnya pendapatan jasa di Pendapatan debit jasa. Kenapa pendapatan jasa di debit? karena kita menambah, karena kita menerima jasa. Pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah. Diawali dulu asetnya dulu, Bu. Asetnya dulu. Oh iya, lupa, maaf Pak. Kasnya kita bertambah. Kas bertambah berarti masuk di Kas debit. kas bertambah, aset ya. Bertambah, asetnya bertambah. Oke.
Kas bertambah sebesar 800.000. Masuk debit ya. Ya, Oke, sekarang lawannya tadi pendapatan ya. pendapatan. Pendapatan masuk di apa? Tadi bilangnya debit ya. Debit atau bukan? Kredit, Pak. Oh, kredit. Kredit. Pendapatan bertambah masuk di Kredit. kredit. Pendapatan jasa. Mbak siapa ini? Indah Kurniati. Indah Kurniati ya. Oke Mbak Indah, terima kasih Mbak Indah. Iya, Pak. Lanjut lagi, silakan. Nomor Saya, Pak. berikutnya. Saya, Pak. Saya, Bentar, Pak. bentar, Saya, bentar. Pak. Nomor 6. 6 dibayar Iya, Pak. upah pegawai. Saya, Pak. Silakan. Perempuan dulu. Saya, Pak. Perempuan dulu. Saya perempuan, Pak. Ya, perempuan. Saya. Mana sebut nama? Regina Faustin. Kelas 1P52. 1P52. Ya, silakan Mbak Dina. Dibayar upah pegawai bengkel itu berarti beban gaji, Asetnya dulu. asetnya Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Asetnya ada yang bertambah, berkurang enggak? asetnya harta berkurang. Hartanya apa? Hartanya Banyak siapa? kas. Hartanya kas. Kas itu masuk di? Kas itu kalau berkurang di kredit. Kas itu masuk di aset ya? Harta ya? Aset. Aset bertambah masuk debit. Kalau aset berkurang masuk di? Kredit. Kredit. Saya tulis dulu kas. Berkurang masuk di kredit. Berapa nilainya? 250. 250.000. Lanjut. Terus Bebannya bertambah apa berkurang? bertambah Beban bertambah masuk di debit. debit. Oke. Beban apa Bu? Beban gaji. Beban gaji sebesar 250. Oke, terima kasih Mbak Dina ya. Dina ya. Oke. Lanjutnya, monggo. Berikutnya. Saya, Pak. Silakan, nama Pak. Ya, nama saya Ahmad Fadil Adiaksa, Pak. Kelas 1P51. Oke, sebentar. 15, oke. 15 Januari. Oke, silakan Pak. Pak Adiaksa. Diselesaikan perbaikan 2 buah mobil CP milik Anjani dan dikirimkan tagihan sebesar 1 juta. Diselesaikan dan dikirimkan tagihan. Berarti belum bayar ya? Iya, Pak. Oke ya. Piutangnya bertambah, Pak. Piutang itu masuk di asetnya apa? Benar, Pak. Asetnya apa yang bertambah atau berkurang? Aset bertambah, Pak. Utangnya, Pak. Asetnya nggak ada, Pak. Asetnya tidak ada? Yakin? Buka dulu KPA-nya. Piutangnya bertambah, Pak. Piutang itu Berarti apa? masuk di debit. Piutang itu apa? Aset. Aset, betul. Ya. Asetnya bertambah berarti ya? Aset. Ya, Pak. Nah, piutang itu masuk dalam aset lancar atau aset tetap? Aset lancar. Aset lancar, betul. Berarti karena piutang itu ada dalam kategori aset, saat piutang bertambah maka masuk di debit ya? Debit. Oke, betul. Piutangnya berapa Pak? Piutangnya 1 juta, Pak. 1 juta. Oke, lawannya? Pendapatan bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah masuk di Kredit. kredit. Betul, pendapatan jasa 1 juta. Oke, terima kasih Pak Adiaksa. Ya, sama-sama, Pak. Silakan selanjutnya nomor berikutnya. Nomor 8.
diterima pembayaran dari CP Anjani. Nah, silakan. Ayo. Ayo, silakan. Saya tulis ya. Silakan, ada yang bisa bantu? Nomor 16, tanggal 16 Januari. Silakan. Ayo. Klasik nih soalnya. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ya, Pak, saya, Pak. Nama siapa? Muhammad Ferdinand Alisyah, mana? Oke, Muhammad Ferdinand. Kelas? Kelas 1P52. 1P52. Oke, lanjut, Pak. Apa yang bertambah, apa yang kurang? Kasnya bertambah 250.000 kas. masuk ke kredit. Kas itu masuk apa? Aset. Aset bertambah masuk? Debit. Oke, saya tulis kasnya dulu ya. Ya. Kasnya bertambah sebesar 250. 250.000. Oke, lawannya, Pak? Pendapatan. Usaha. Pendapatan usaha. Oke, satu ya. Saya tulis saja. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha masuknya di pendapatan bertambah apa berkurang? Kredit. Tambah, Pak. Tambah masuk kredit ya. Oke, kredit sebesar 250. Oke, terima kasih Pak Ferdinand ya. Pak mau tanya, Pak. Ya, sebentar, ini belum clear. Belum. Ada opsi lain enggak? Mungkin ada pendapat lain enggak? Dari Bapak Ibu. Pendapatan usaha ganti piutang, Pak. Ganti piutang, Pak. Oh iya. Piutangnya, Pak. Berarti saya enggak mau menghapus. Tetap ini saya tulis seperti ini. Ininya ganti piutang ya. Ya. Piutang Anjani, gitu ya. Oke. Gimana Pak Ferdinand? Ada pertanyaan? Itu Pak lihat soalnya lagi, Pak. Oke. Tanggal 16. Oke. Ya, silakan, Pak. Diterima pembayaran dari CP Anjani. Pembayarannya diterimanya tunai atau kredit, Pak? Kalau diterima itu berarti artinya sudah di cash, Pak. Kalau diterima itu artinya sudah cash. Kalau bahasanya diterima itu sudah di cash. Oh, siap. Jawabannya yang mana ini yang betul? Silakan. Jawabannya yang mana yang betul? Saya apa, Pak? Silakan. Pendapatnya, monggo. Kalau menurut saya apa namanya? Kalau diterimanya uangnya cash berarti masuk ke pendapatan usaha, tapi kalau tadi kredit piutang. Oh gitu, oke. Yang lain tadi yang jawab piutang gimana? Nggak tahu, Pak, bingung, Pak. Menurut saya piutang, Pak. Piutang, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya CCV itu utang, Pak. Ya. Oke, betul. Dua-duanya betul, Pak. Tidak ada yang salah. Kalau kita melihat dari konteks soal, kalau misalkan di sini kan diterima pembayaran dari CP Anjani 250. Nah, kalau misalkan ini dikaitkan dengan transaksi tanggal 15, artinya CP Anjani kan sudah punya piutang nih sebesar 1 juta. Nah, kemudian ada pelunasan sebesar 250, maka ini akan menjadi kas dan piutang Anjani. Ini yang betul. Tetapi kalau pembayaran ini tidak terkait dengan yang tanggal 15, di luar ini, misalkan ini kan 2 buah mobil, ternyata tanggal 16 ini diterima pembayaran dari CP Anjani ada
mobil yang ketiga tapi langsung dibayar, kan bisa dimungkinkan. Tapi kalau konteks soal ini adalah diterima pembayaran dari CV Anjani 250.000 atas utang CV Anjani sebelumnya pada tanggal 15. Sehingga jawabannya adalah yang piutang ini yang betul. Ini konteksnya apabila pembayaran dilakukan secara kas, pendapatan jasa atau perbaikan yang telah dilakukan selesai langsung dibayar oleh CV Anjani, maka menggunakan pendapatan usaha. Sedangkan untuk transaksi nomor 16, pembayaran yang dilakukan CV Anjani hanya membayar piutang yang terjadi pada tanggal transaksi 15 Januari. Sehingga ini yang betul adalah yang ini. Gitu ya Pak, Bu. Pak Ferdian, ada tanggapan? Bisa mengikuti? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Matur suwun, terima kasih Pak Ferdian. Pokoknya bisa dipahami. Lanjut. Selanjutnya nomor berapa ini? Upah pegawai bengkel ya? Saya Pak. Oh yang nomor 10 dulu ya. Bukan nomor 10. 18 ya. Dibayar upah pegawai. Dibayar upah pegawai. Silakan nama. Ini dia Pak dari 1P51. Oke, silakan. Dibayar upah pegawai masuknya di aset Pak. Asetnya apa? Asetnya kas berkurang. Masuk di? Asetnya kas berkurang masuk di kredit sebesar 600.000. Oke. Kas kredit 600.000. Lawannya? Beban gaji Pak. Beban gaji. Beban bertambah masuk di? Debit, betul. Masuk 600.000. Beban gaji ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Lanjut lagi. ya Pak. Saya Pak. Oke, silakan sebentar. Nomor 10. Nomor 10 tanggal 19. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Nama Kamalia Salina dari kelas 1P51. Sebentar, tanggal berapa ya? Kamalia ya? Siapa? Iya. Ini Kamalia. Kamalia. Oke, 19 ya. Silakan, Mbak. Akunnya yang berkurang kas. Itu di kredit. Kasnya berkurang karena diambil ya. Belum bayar ya. Kasnya di kredit. Oke, terus? Drive ikutnya di modal, itu berkurang, ikutnya di debit. Modal berkurang, masuk di debit. Oke, saya tulisnya modal aja ya, biar enak ya. Modal listrik privé ya. Oke, sebesar berapa? 1 juta kok tuh. 500.000 ya. 500. Oke, 500.000. Oke, terima kasih Mbak Kamalia. Lanjut lagi. Iya Pak. Soal berikutnya. Nomor 11. Nomor 11. Dibayar utang kepada toko Ravasa sebagai transaksi, ini atas transaksi tanggal 3 Januari 20. Silakan. Unik nih soalnya. Silakan. Sama kayak tadi piutang. Transaksi tanggal 20 Januari. Halo, saya Pak, gitu lah. 20 Januari.
Saya Pak, Nama siapa? Lilis dari 1P52. Oke, Mbak Lilis, silakan. Transaksi tanggal 3 Januari. Lihat tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari. Ada utangnya berapa ini? 1 juta. Oke. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dibayar apa dulu, berarti? Utang usaha berkurang. Dibayar dulu, Masuk di kredit. asetnya dulu. Dibayar. Identifikasi asetnya dulu. Langkah pertama asetnya dulu sebelum masuk ke yang lain. Iya Pak. Apa berarti? Dibayar. Berarti yang berkurang apa asetnya? Utang usaha. Oh, utang usaha ke aset? Kas. Oh iya kas Pak. Kas ya. Kasnya itu aset ya. Berkurang apa bertambah saat kita bayar utang? Tambah. Oh, kasnya bertambah saat kita bayar utang? Ayo. Oh berkurang Pak. Berkurang apa bertambah? Berkurang. Oke. Kas berkurang masuk di Kredit. kredit. Oke. Kas berkurang masuk di kredit. Sebesar 1 juta ya. Oke. Ya. Lawannya apa, Bu? Utang usaha Utangnya bertambah apa berkurang? berkurang. Utang berkurang. Utangnya berkurang. Berarti masuk di Debit. debit. Oke. Betul. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi? Lilis. Mbak Lilis. Utang 1 juta. Ya, terima kasih Mbak Lilis. Lanjut lagi. Ya. Silakan, nomor berikutnya. Saya Pak. Monggo. Nomor 12 ya. Nomor 12. Dibayar biaya jasa renovasi. Aset berupa kas berkurang. Aset berupa kas berkurang sebesar 100.000. Oke, Di aset. kredit. Aset berkurang masuk kredit ya. Oke, kas berarti ya. Kas 100.000. Lawannya Beban jasa renovasi bertambah. beban jasa bertambah masuk di Debit. debit sebesar 100.000. Oke. Ya. Tuh. Mbak siapa ini, maaf? Mbak Fadilah dari 1P52. Mbak Fadilah. Oke, terima kasih Mbak Fadilah. Yang terakhir, silakan. Nomor 13. Saya Pak. Oke, silakan. Tanggal 25. Iya. Untuk asetnya kas sama piutang usaha bertambah. Diperbaiki mobil Ibu Sarah dan diterima biaya reparasi 100.000. Diterima itu berarti artinya sudah diterima uang ya, 100.000, dan sisanya 150 akan diterima seminggu kemudian. Berarti Kasnya 100.000 sama piutang usahanya 150.000. kas sama piutang itu masuk dalam kategori apa? Aset. Aset bertambah masuk di Debit. debit ya. Berarti ini masuk kas piutang ya. Sebesar 100 dan 150. 100.000. Oke. Lawannya apa berarti? Pendapatan Pendapatan bertambah apa berkurang? bertambah. Pendapatan bertambah masuk di Kredit. kredit. Oke. Nilainya berapa? 250. Dari mana angka 250? Dari kas ditambah piutang. Dari 100.000 dari ini ya, kasnya 100 ditambah 100 ditambah 150. 20. Oke, terima kasih. Ketemu angkanya sama ya. Jumlah setelah selesai kita hitung jumlah antara debit dan kredit, angkanya menunjukkan angka yang sama.
Pertanyaannya adalah apakah ini sudah betul? Apakah ini sudah betul? Sudah Pak, sudah balance. Oke, jadi gini, dalam akuntansi itu tidak ada istilah benar atau salah. Yang betul adalah wajar atau tidak wajar. Wajar itu adalah apabila kita melakukan proses penjurnalan ini sesuai kaidah persamaan akuntansi ini. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, berarti angka yang diperoleh di sini adalah angka yang wajar. Wajar itu artinya kegiatan yang kita lakukan dalam proses penjurnalan sudah sesuai dengan kaidah persamaan akuntansi, sehingga hasilnya pun akan sama. Kalau misalkan di sini nama kode-kodenya berbeda, beban jasa renov dan sebagainya, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tetapi kaidahnya beban itu selalu ada di posisi debit kalau bertambah, sedangkan kas apabila berkurang akan masuk di kredit. Selamanya akan seperti itu. Selama itu digunakan dan sesuai dengan kaidah, maka hasilnya adalah wajar. Nah, untuk mengecek apakah itu sudah sesuai kanan kiri atau enggak, balance atau enggak, lihat di daftar jumlah. Kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah sesuai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini nanti tolong Bapak Ibu bisa membuat ini di Excel, kemudian buat buku besar. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan saldo kasnya berapa, kemudian beban jasa berapa dan sebagainya. Caranya gimana? Kita masukkan gini. Misalkan saya ambil contoh buku besar kas. Nanti bisa lihat buku besar kas, akun kas. Nanti di sini nama, nomor, kemudian kode nomor, keterangan, kemudian referensi, debit, kredit, kemudian saldo, misal gini. Kas itu yang ada kasnya itu berapa aja? Halo? Gimana Pak? Yang ada kasnya transaksi nomor berapa aja? Kita kelompokkan semua. Kita mau membuat buku besar nih. 1 Januari ya. Kita tulis di sini. 1, keterangannya adalah nomor 1. Ini tanggal ya, nanti kasih tanggal. Maaf, sudah. Tanggal 1 Januari, keterangannya ini. Kemudian saldo debit kredit, satu sini aja panjangan. Kemudian saldo kas itu saldonya selalu ada di mana? Kredit apa debit? Kas. Debit ya, berarti selalu ada debit. Kalau ada di kredit berarti salah. Pertama biasanya input saldo awalnya dulu. Saldo awal, ada enggak saldo awal tahun sebelumnya? Misalkan keterangan saldo awal 1 juta ya misalkan. Berarti di sini saldo awal kita tulis dulu 1 juta. Nah, gini ya. Kita tulis dulu gini. Ini buku besar. Nah, setelah kita tulis saldo awal, kita mulai transaksi yang pertama. Yang ada transaksi kas nomor berapa aja? Nomor 1 ya. 1 Januari. Kita tulis 1 Januari. Nomor 1 Januari. Transaksinya apa? Diterima kas ya, diterima modal dari Nabil ya. Ya. Berarti di sini tulis keterangannya diterima modal
kas sebesar 10 juta. 10 juta. 10 juta itu berarti masuk debit ya, 10 juta sini. Tinggal copy tarik ini 10 juta, ada debit, kita kumpulkan di sini debit. Debit 10 juta. Karena ini debit menambah debit, berarti sini tambah jadi berapa? Tambah ini ya. Betul kan? Ya. Oke, tambah. Karena posisinya sama debit. Kalau posisinya ada di kredit, berarti ini mengurangi. Jadi saldo kas tanggal 1 jadi 11. Lanjut, kas mana lagi? 2 ada ya. 2 Januari dibayar beban jasa notaris ya. Kita tulis dibayar beban jasa notaris. Berapa nilainya? Ada di debit atau kredit itu? Ada di kredit. Kredit sebesar 250. Kita pindah ke sini 250. Karena ini posisinya ada kredit, berarti ini ditambah apa dikurangi? Kurangi. Jadi 10.750. Terus nanti bisa dirumus, Bu. Bisa dirumus. Ini tambah, ini kurangi ini. Kemudian berikutnya ada lagi enggak transaksi kas? Tanggal 3, Pak. Tanggal 3 ada kas. Apa ini? Transaksi apa ini? 3 Januari 3 Januari dibeli inventaris bengkel. Berarti pembayaran inventaris ya. Pembayaran dibeli inventaris, dibayar inventaris, dibeli inventaris. Inventaris. Nilai berapa? 2.500.000. Posisi di debit atau kredit? Debit. Kredit ya, 1.500.000 ya. Kita pilih 1.400.000. Berarti ini dikurangi lagi 9.250.000 ya. Ini dikurangi kredit. Saldonya masih di debit ya. Kalau saldo kas itu ada di kredit berarti salah. Ya, kalau ini jelas salah. Tapi kalau ini masih di debit bisa betul. Oke, lanjut lagi. Ada kas transaksi kas lagi? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 Januari. Oke. Transaksinya apa ini? Dibayar Iklan. Dibayar biaya iklan. Oke, bayar biaya iklan. Nilainya berapa? 500.000. Kredit ya? Kredit ya? Ya, Pak. Jadi tarik lagi. Oke. Lanjut lagi, ada kas lagi? Tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari. 10 Januari apa ini? Pendapatan. Diterima pendapatan ya. Diterima pendapatan jasa. Oke. Nilainya berapa? Debit atau kredit? Debit atau kredit? Debit 800.000. Berarti tambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah. Oke. Lanjut lagi, ada transaksi apa lagi? 11 Januari. 11 Januari. Oke, 11 Januari apa? Gaji. Upah pegawai. 11 dibayar gaji ya. Ya. Dibayar beban gaji 250 ya. Debit apa kredit itu? 250. Kredit ya. Kredit. 250. Oke. Berarti berkurang, betul, berkurang. Oke, terus ada lagi? Tanggal berapa lagi? 15 Januari. 16 Januari. 16 Januari. Transaksi apa? Pembayaran CV Anjani. Berarti pembayaran piutang ya.
Iya. Pembayaran piutang, pembayaran piutang sebesar 250. masuknya di Debit. debit. Berapa itu tadi? 250 ya. 250. Oke, berarti ini bertambah ya. Tambahkan. Oke, lanjut lagi. Masih ada? 18. 15. Apa ini? Bayar gaji lagi ya. Ya. Tanggal 18 Januari dibayar beban gaji sebesar 600.000. 600.000. Dikredit ya. Iya. Berarti mengurangi ini, mengurangi. Oke, segini ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Tanggal 19. 19, 20, 25, 25 ada semua ya. Oke. Iya. Transaksinya apa aja? Yang ini pengambilan privé ya. Privé, kemudian ini yang tanggal 19. Privé ya. Ya Pak. Oke, pengambilan privé. Privé mobil sebesar 1 juta. Privé kasnya ada di kredit ya. Kredit 500. Kredit 500. Berarti ininya berkurang. Kak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Itu kan price kan debit, kok jadi kredit, Pak? Terus ini kas ya, Bu. Diambil kan? Oh, Ini kan kita cerita akun kas. Yang di privé ini kasnya apa? kasnya kredit, Pak. Ini kredit bukan? Oh iya, deh. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut lagi 20. Dibayar utang ya. 20 apa ini? 20 dibayar utang. Oke, berarti pembayaran utang. Dibayar utang. Masuk di kredit lagi. Nilainya berapa? 1 juta Pak. 1 juta. Oke, di bagian kredit ya. Pokoknya dibayar itu biasanya kredit semua. Oke, lanjut lagi 25. Inovasi, Pak. Oke, berarti dibayar beban jasa. Dibayar beban jasa Sebesar 100.000 di kredit. Oke, 100.000 di kredit. Ini berarti mengurangi. Oke, lanjut lagi. Tanggal 25. Diterima biaya reparasi. Berarti pendapatan ya. Diterima pendapatan ya. Diterima pendapatan sebesar 1.500.000 ya. Diterima pendapatan jasa sebesar 100.000. Debit 100.000. Sehingga saldo akhirnya untuk ini adalah kas 7.450.000. Ini adalah buku besar. Jadi setelah kita tadi mentransaksikan ini, bayangkan transaksinya itu ribuan, Bu. Di tempat saya itu kalau transaksi belanja itu hampir sampai 4.000 5.000-an setahun. Kalau kita ngikuti pakai Excel saya gini, ya pasti akan sangat repot. Kasnya itu terlihat tiap hari bayar, terima masuk,
Ininya aja udah pasti banyak beratusan lembar, Bu. Nah, makanya perlu Pak, ada. makanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini buku besar yang diambil cuma kasnya aja ya, Pak? Ini contoh, Pak. Contoh. Ini contoh kasnya aja yang saya susun. Nanti kan setelah ini kan ada akun pendapatan, beban gaji sendiri-sendiri nanti ada, Pak. Ini contoh yang saya kerjakan supaya tahu prosesnya dari transaksi jurnal ini diambil, kemudian direkap. Nah, posting itu adalah proses rekap ke buku besar. Yang tadinya ini Berarti buku besar ini sama sepertinya dijelaskan satu persatu ya, Pak? Buku besar ini nanti ada satu persatu, Pak. Betul, ada satu persatu. Ini khusus untuk akun kas. Nanti buat lagi, Bapak Ibu buat akun piutang, buat lagi akun modal, terus semuanya satu-satu. Mudah ya maksudnya ya? Terima kasih, Pak. Maksudnya tahu ya? Mbak, ya. Jadi masing-masing nanti dibuat satu-satu. Misalkan ini saya contohkan kas. Nanti Masnya misalkan membuat yang beban gaji. Beban gaji ada transaksi 2, ya berarti 2. Buat lagi akun beban gaji. Nanti berarti tanggal berapa ada beban gaji masukkan, ada beban gaji masukkan, seperti itu. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu lakukan pada saat membuat sistem informasi adalah ini, proses ini. Saat Bapak Ibu bisa mendefinisikan by program untuk sistem penjurnalan input, maka harusnya data ini akan langsung otomatis masuk ke buku besar. Saat masuk ke buku besar, kas, kemudian muncul saldo akun akhirnya adalah sekian, maka saldo ini yang akan digunakan untuk membuat neraca saldo awal. Nanti saya teraskan selanjutnya. Setelah neraca saldo awal, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian baru laporan keuangan. Kalau sudah sampai di sini, buku besar ini sudah masuk, sudah familiar, sudah memahami, insya Allah nanti ke depan bisa lebih lancar, lebih cepat. Nanti terakhir pelatihan, terakhir praktek nanti kita nyusun laporan keuangan secara lengkap nanti, insya Allah nanti lengkap. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin untuk sesi ini saya jelaskan hanya yang untuk jurnal sama bagaimana proses posting ke buku besar. Posting itu hanya memindahkan. Kalau Bapak Ibu cermati kan posting itu nggak terlalu sulit ya. Tidak ada rumus-rumusnya, hanya mengambil aja yang tadinya debit, masuk debit, kredit ya masuk kredit. Terakhir hanya menambahkan saldonya berapa tambah, berapa kurang, gitu ya. Tapi kalau jurnal, ini memang betul-betul harus ada identifikasi dan analisis berdasarkan persamaan akuntansi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, Monggo. Itu kan yang kalau pas masuknya di saldo, kalau yang kayak beban gaji gitu-gitu masuknya di mana, Pak? Oke. Saldo mana? Ini? Iya, itu saldo. Jadi Yang ditambah sama dikurang itu loh, Pak. Oke. Jadi gini, ini saya ambil contoh satu kas. Ini saya contohkan lagi satu lagi beban ya. Saya contohkan satu lagi beban. Nah, kita buat buku besar lagi Bu. Buku besar itu nggak cuma satu, banyak per masing-masing akun. Jadi kita buat satu lagi buku besar akun beban ya. Iya, Pak. Beban gaji, misalkan beban gaji. Beban gaji saldo awalnya misalkan 0 ya, nggak usah. Beban gaji 0, nggak ada saldo awal. Awal 0, berarti itu 0. Oke. Sekarang yang ada beban gaji tanggal berapa? Beban gaji tanggal berapa aja? Beban gaji tanggal 11 ya? Iya. 11 Januari. Kita masukkan di sini 11 Januari beban gaji 11 Januari. Nilainya berapa? 200.000.
250.000. Ada di debit ya? Ada di Ya, Pak. debit. Oke. Ada di debit. Kita masukkan debit 12 sama ini. Dibayar beban gaji. Saldonya berarti ada di debit. Lanjutnya tanggal berapa lagi yang ada beban gaji? 18 ya? 18 ya? 18 ya? Iya. 18. Dibayar beban gaji. Posisi ada di debit apa kredit? Debit. Debit ya, 600.000. Saldonya menambah ya, karena kolomnya sama. Berarti ini ditambah debit. Nah, saldo akhirnya adalah ini. Dan seterusnya. Masing-masing Bu, nanti buku besar beban gaji sendiri. Masing-masing akun nanti dibuat satu buku ini Bu. Maksudnya paham ya? Bukan satu akun nanti jadi satu. Nah, nanti yang dimaksud Ibu mungkin terus nanti beban gaji gimana? Nanti setelah ini baru masuk ke neraca saldo. Nanti saya contohkan. Nah, tugas Bapak Ibu minta tolong nanti ini dibuat lanjutannya. Untuk buku besar ini silakan nanti Bapak Ibu susun data-data dari ini. Kan ini masih ada utang, ada beban jasa dan sebagainya. Silakan buat buku besar masing-masing akunnya. Gitu ya. Untuk tugas nanti bisa dikumpulkan, kita bahas di pertemuan sesi berikutnya. Insya Allah dalam minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Ada pertanyaan lagi? Dikumpulkannya kapan Pak itu Pak? Dikumpulkannya sebelum hari H ya, biasa. Baik Pak. Nah, silakan. Pak mau tanya. Ya. Pak mau tanya. Nanti kan dibuat buku besar. Ya. Jadi di sebelumnya kan nggak ada saldo awalnya. Nol. Di nol kan saldo awalnya. Ya, kalau tidak ada keterangan nolkan aja. Nolkan aja. Ya Pak, makasih. Ya. Ada lagi? Ya. Minta tolong Pak dilihatin dari atas lagi Pak. Mau difoto? Iya. Kenapa? Kalau saya lebih condong gini Bu, jangan di copy paste file saya, tapi buat yang menarik versi Bapak Ibu. Buat versi menarik yang berwarna atau yang kolom-kolomnya menarik nggak apa-apa. Ini rencana nanti itu Pak, maksudnya apa, kirim file filenya ke grup gitu, kalau nggak kenapa? mana ke GCR, maksudnya kirim, kalau kirim file itu file soalnya aja, jangan sama ini deh. Ini sudah saya kirim toh? Ini soal kasus yang kedua kan Pak? Iya, sama kan, sudah itu kan? Sudah kan ya? Sudah. Sudah. Kan sudah. Baru sampai jurnal kan ya? Ya. Buku besarnya kan belum ya? Iya Pak. Nah, tinggal buat buku besarnya berarti. Gitu ya, Oh, Bapak Ibu. berarti melanjutin yang kemarin tapi ini buku besar ya Pak? Betul. Ini kan kita bahas ini. Betul. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Hujan nggak di sana? Makanya Pak, Ya, silakan. kalau mau bikin membuat buku besar ini harus diawali dengan saldo nggak Pak? Saldo awal gitu. Iya, biasanya ada. Saldo awal dikasih aja. Tapi nilainya misalnya dinolkan nggak apa-apa. Harusnya ada. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada tambahan lagi?
cukup pakainya Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup saya akhiri. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.